Lah, saya percaya ini satu yang luar biasa. Saya berdoa dengan Tuhan juga, firman Tuhan yang harus kita dengarkan hari ini arahnya juga sama, saudara, yaitu tentang kemerdekaan. Ada kaitannya tentang kemerdekaan, saudara. Iya, ya Tuhan beri tema yaitu bangkit menjadi pahlawan. Katakan 1, 2, 3. Bangkit menjadi pahlawan. Katakan sebelah saudara dulu. Bangkit menjadi pahlawan. Saudara pegang dada sendiri. Bangkit menjadi pahlawan. Kita akan belajar saudara, ya, apa yang terjadi dengan Gideon. Gideon itu dibangkitkan oleh Tuhan jadi pahlawan untuk bangsanya. Nanti kita akan bisa petik satu pelajaran. Tapi sekali lagi yang pertama, saudara tangkap ada pesan Tuhan, ada firman Tuhan supaya kita bangkit menjadi pahlawan. Itu tangkap dulu saudara inti firmannya. Nanti kita bisa dapatkan banyak hal. Saya akan bacakan saudara, ya, Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan seterusnya, saudara. Ya, dibutuhkan pahlawan untuk, ya, kemerdekaan, kebangkitan, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat pertama mulai, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi saat itu melakukan apa, saudara? Yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, ya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukannya sekedar mata manusia. Mata manusia kadang-kadang tidak tahu, saudara. Kelihatannya baik, belum tentu baik. Tapi kalau Tuhan tahu, pasti tahu, ya, melakukan yang jahat, ya, di mata Tuhan, saudara. Bahkan di mata manusia enggak pun belum tentu di mata Tuhan. Tapi sesuatu yang melanggar firman, sesuatu yang dianggap Tuhan itu enggak baik, itu enggak betul, itu melanggar firman-Nya, saudara. Sebab itu Tuhan menyerahkan, saudara, mereka ke dalam tangan orang Midian karena melakukan yang jahat di mata Tuhan atau dosa lah, saudara, sehingga diserahkan di tangan Midian, saudara. Midian itu punya arti penghakiman karena mereka berbuat dosa, berbuat yang jahat di mata Tuhan, hanya mengalami penghakiman, saudara. Iya. 7 tahun lamanya. Seringkali kalau 7 tahun dianggap angka itu angka sempurna. Sampai selesai, sampai bertobat gitu, saudara. Sampai menyesal, saudara. Sampai kembali pada Tuhan, saudara. Ayat 2, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya pada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mereka itu sangat ketakutan, saudara, dengan orang Midian ini. Terus buat, ya, tempat perlindungan, gua-gua, kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datang orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Baru nabur saja, kalau musuhnya dengar langsung diserbu. Jangan sampai tanamannya itu akhirnya bisa panen gitu, saudara. Apa yang dikerjakan sebetulnya dibantai. Baru berusaha saja dibantai. Baru mulai menabur saja sudah dapat mungkin dirusak gitu, saudara. Ayat 4, berkemalah orang-orang di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Nah, ini zaman dulu sudah ada. Ini daerah Gaza itu, saudara. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk apa? Memusnahkannya, saudara. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Saudara dengar ya, saudara, saat bangsa itu melakukan dosa, melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan serahkan pada penghakiman atau yang namanya Midian, saudara. Dan mereka terus dijarah, terus diintimidasi,
baru menabur saudara, mulai bekerja, sudah berusaha diserbu, sudah berusaha dihancurkan, dirusak. Apalagi kalau orang Midian dengar mereka sedang panen gitu saudara, lalu dikerahkan begitu banyak orang untuk diserbu, untuk dijarah, sampai tadi dikatakan sampai enggak punya apa-apa, sampai habis-habisan. Keadaannya seperti itu parah sekali saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi sekali lagi firman Tuhan itu mengingatkan kita, jangan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Katakan saudara, jangan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab dosa itu enggak pernah mendatangkan kebaikan. Dosa itu pasti mendatangkan ya penderitaan, kesulitan, kesusahan, ya habis-habisan. Jangan melakukan yang jahat saudara, segala bisa menghancurkan semuanya. Kesehatan bisa hancur, ya rumah tangga bisa hancur saudara, studi atau pekerjaan bisa hancur saudara, bahkan keuangan, pelayanan bisa hancur saudara. Apa yang diperjuangkan visi bisa hancur kalau kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Siapa di sini yang pernah melakukan yang jahat di mata Tuhan? Angkat tangan. Wah. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Sekarang siapa yang enggak pernah? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang enggak pernah saudara. Siapa yang golput terus? Sekarang angkat tangan. Ya, saudara, saya lihat salok ini sudah ngantuk, saudara, maka tak jak guyu wae. Amin saudara. Saudara jangan salah loh. Saudara kadang-kadang merasa aku baik, enggak apa-apa kok saudara. Apa yang dikatakan dosa? Apa yang dikatakan jahat di mata Tuhan? Dosa itu melanggar firman. Kalau saudara baca ada satu ayat kalau bisa dikeluarkan. Kalau engkau tahu, kalau ini yang jahat yang umum dulu saja ya saudara. Berzina itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Ayo, ada yang berzina apa enggak? Ya, pornografi itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Ayo. Gen orang kantuk. Ayo. Ya saudara, kalau lihat di YouTube, kalau lihat di TikTok, kalau lihat di Facebook sih saudara, hati-hati. Kadang-kadang bisa muncul sendiri kalau tidak hati-hati saudara. Nipu orang itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Ya, sekali banyak saudara. Mencuri itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Jahat. Sekarang saya tanya, tidak mengampuni itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Ada enggak yang masih benci loh, ci gitu? Ada enggak? Ayo, simpen ya, kecewa itu jadi mata Tuhan atau tidak? Loh SD bagi banyak sing kecewa mungkin. Saya ulangi ya, simpen kecewa, orang bisa kecewa. Tapi kalau disimpan kekecewaan itu terus jadi mata Tuhan atau tidak? Urung po, ini masih kasih, ini masih banyak. Ayo di sini semuanya saudara, ya. Simpen kecewa itu jadi mata Tuhan atau tidak? Jadi mata Tuhan, saudara. Iya, kalau kau tahu berbuat baik, tidak berbuat baik itu jadi mata Tuhan atau tidak? Kok lu sini lagi tuh, saudara. Jadi mata Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kita dihadapkan oleh satu hal. Saudara tahu kalau aku mau ini berbuat baik, itu bisa berbuat baik. Saudara, enggak melakukan itu jahat di mata Tuhan. Sebetulnya itu banyak sekali yang sadar atau tidak sadar manusia bisa melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, oh dosa itu adalah melanggar firman. Tapi jangan salah, bukan yang melanggar, tidak melakukan firman. Itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Ada enggak yang tidak dilakukan? Maka saya sering kali ngajar, kita harusnya itu punya pertobatan setiap hari. Sebetulnya kita itu harus punya pertobatan setiap hari. Saudara bisa praktik ya saudara. Kalau saudara sedang sendirian dengan Tuhan, baik itu malam atau pagi saudara. Saudara bisa buka hati, bisa renungkan hari-hari saudara. Saudara bisa buka hati saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Misalnya saudara izinkan Tuhan selidiki. Dan nanti saudara tiba-tiba akan
ingat atau diingatkan oleh Tuhan. Ada ini, ada itu saudara. Ya, kadang-kadang saya pun jujur sama saudara. Kadang-kadang ada hal saja yang salah, ada hal saja yang kurang. Saya menyadari saudara. Setelah itu saya mengaku pada Tuhan. Saya lebih lagi terharu, mencucurkan air mata. Saya sampai berkata, Tuhan, wong elek ke gini kok ya. Tuhan kasih karunia. Kok Tuhan masih percayai loh jadi gembala loh. Kok Tuhan masa berikan double favor loh. Padahal seperti ya penuh dengan kekurangan. Tapi kasih Tuhan tuh luar biasa. Saudara makin terbuka dengan Tuhan, saudara bisa makin dekat dengan Tuhan. Menyadari kekurangan, menyadari kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi bukan kita salah, Tuhan diem lah. Kita aji mumpung, tidak apa-apa itu jangan. Justru sadari kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya seringkali merasakan seperti itu. Setiap orang pasti ada kurangnya. Tapi hari ini sekali lagi, saudara, ya jangan lakukan. Setiap kita sadar ada yang salah, ada yang tidak baik, cepatlah diperbaiki. Saudara, kalau seperti ini tadi berlama-lama nggak bertobat terus saudara, sampai terpaksa Tuhan serahkan pada orang median gitu saudara. Ya, yang pertama sejak saudara tangkap dosa tetap mendatangkan penderitaan. Tidak semua penderitaan pasti dosa loh saudara ya. Kadang-kadang diuji. Ayub itu diuji bukan karena dosa ya. Kadang-kadang bisa kan dosa, tapi kadang-kadang bisa sedang dibentuk, sedang diuji, sedang diproses. Tapi dosa selalu mendatangkan penderitaan. Tapi ada satu yang baik, saudara, dosa membuat kita berseru pada Tuhan. Kalau kita diberkati jauh dari Tuhan, seperti bangsa Israel, diberkati malah jauh dari Tuhan, kena masalah. Masalah itu baik supaya kita sadar, ingat Tuhan, supaya kita kembali pada Tuhan. Ayat 6b, lalu berserulah orang Israel pada Tuhan. Saudara lihat, akibatnya karena penderitaan, karena kesusahan, karena masalah, karena badai yang besar, akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru pada Tuhan karena orang Median itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kau keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan padamu. Dan aku telah berfirman padamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Ternyata Tuhan ingatkan, aku yang memberkati kamu loh. Tak berkati kok malah hilang itu saudara. Aku yang memberkati kamu loh. Waktu nganggur aku tolong loh. Aku berkati loh. Dapat kerjaan loh. Wah, waktu gak laku saudara bingung. Aku berkati loh. Jadi laris loh. Setelah laris kok ngomongnya repot Tuhan. Gak ada waktu Tuhan. Itu manusia kan seringkali gitu toh saudara. Itu bingung ke Tuhan loh saudara. Gak diberkati minta berkat, kasihan. Diberkati malah melekat pada berkat. Sehingga Tuhan tadi kan ingatkan, aku loh yang sudah nolong kau keluar dari perbudakan Mesir. Aku loh yang sudah beri kemenangan pada engkau. Dan aku sudah pesan loh, jangan nyembah Allahnya orang Amori ini. Kamu tetap saja gak dengar firman, malah ikut-ikutan mereka menyembahnya. Maka hari ini biar itu jadi pelajaran kita juga, saudara. Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu mau memberkati. Tapi jangan sampai hati kita melekat pada berkat. Sudah diberkati, jangan melekat pada berkat. Ada anak-anak muda minta jodoh, golek jodoh, semangat ibadah. Dah dapat jodoh, dada Tuhan, gantinya beda lagi. Ya, yang tidak dapat pekerjaan, dada Tuhan. Oh, butuh cucu, belum punya cucu lama. Untuk cucu, saiki urusannya gendong cucu, ngurusi cucu. Anakku repot kerja, aku harus ngurus cucu. Sekarang banyak loh saudara. Halo, ya atau ya?
Ya atau ya? Enaknya dikasih cucu atau tidak? Nah, loh, iya toh saudara? Kalau saudara cari Tuhan gimana? Minta cucu, dikasih cucu, lupa dengan Tuhannya. Nah, tidak dengarkan firman Tuhan. Ya, tapi biar itu untuk siap-siap. Uji diri, buka hati. Firman Tuhan itu selalu berbicara. Setiap tahap selalu berbicara. Hari ini firman Tuhan sedang ngajak kita lihat bangsa Israel saat itu, saudara. Mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Mereka sudah diberi kemenangan. Tapi malah lupa dengan Tuhannya. Mereka malah menyembah lahnya orang Amori. Mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Akhirnya penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan lakukan seperti itu. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara sedang mengalami penderitaan, buka hati. Apakah salah satu sebabnya karena melakukan yang jahat di mata Tuhan, lupa dengan Tuhan. Jahat di mata Tuhan bukan hanya ya perbuatan dosa yang keji, termasuk tadi saudara tidak melakukan firman itu jahat di mata Tuhan, termasuk ya saudara tidak berbuat baik itu jahat di mata Tuhan. Amin. Amin. Iya. Saya lanjutkan lagi saudara ya. Ya, ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah bontar bantin Orfa, keputusan Yoas orang Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat ya pemerasan anggur agar tersembunyi bagi Midian. Saat itu kalau saudara perhatikan sampai semua bangsa saudara ya, karena ditindas, karena dijarah, karena dilakukan kejam, sampai semua penuh dengan ketakutan. Mentalitasnya mereka jadi rusak saudara, citra dirinya mereka jadi rusak. Jadi penakut semua, hanya sembunyi terus, hanya ya ketakutan terus, saudara. Termasuk seorang yang bernama Gideon, saudara. Semuanya ya takut. Oh, Nabur juga takut, Nuai juga takut. Di sini dikatakan, saudara, ya mereka sedang mengirik gandum, tapi sembunyi, saudara, supaya tidak ketahuan. Saudara juga saya ajak buka hati. Kalau saudara mengalami masalah yang berkepanjangan, kegagalan demi kegagalan, ya badai tidak habis-habisnya. Kadang-kadang kalau saudara tidak hati, mentalitasmu bisa hancur, mentalitasmu bisa rusak. Dulu orang pemberani jadi penakut, saudara. Dulu orang yang terus bersyukur, sekarang nggak bisa lagi bersyukur, saudara. Jadi hati-hati, jangan sampai karena ada tantangan, ada masalah, izinkan mentalitasmu itu jadi rusak, saudara. Masih beruntung mereka cari Tuhan tadi. Waktu mereka cari Tuhan, maka Tuhan mulai datang untuk mencari seseorang, dipakai untuk menyelamatkan mereka, saudara. Maka datang pada seorang bernama siapa? Gideon. Seorang bernama siapa? Sekali lagi, seorang bernama siapa? Gideon. Gideon saat itu juga sedang sembunyi, saudara. Ya, tapi saudara lihat ayat 12. Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara dengar ya, Tuhan datang pada Gideon lalu berkata, apa saudara? Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Tuhan menyertai engkau, jangan gentar. Tuhan menyertai engkau, saudara. Ini orang yang mau dipakai oleh Tuhan, saudara. Harus dibangun mentalitasnya. Kalau dia terus mentalitas pecundang, mentalitas penakut, terus saudara nggak berani, apa-apa tidak berani, saudara, maka nggak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Pahlawan itu pahlawan yang gagah berani, saudara. Pahlawan itu pahlawan yang punya mentalitas yang luar biasa. Maka dibangun dulu mentalnya. Tuhan menyertai engkau. Saya akan katakan pada setiap saudara, Tuhan sedang pilih kita semuanya untuk menjadi pahlawan di dalam Tuhan. Tuhan pilih saudara dan saya untuk jadi pahlawan Tuhan.
Tapi mentalitas kita harus dibangkitkan, harus dibangun, saudara. Maka dikatakan lebih dulu, Tuhan menyertai kau dan pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatian ya, Gideon itu sedang ketakutan. Tapi Tuhan berkata, Gideon, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara, ini benar atau enggak benar? Gideon itu sedang ketakutan, Gideon itu sedang sembunyi, tapi Tuhan berkata, Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Sebetulnya Gideon ini pecundang atau pahlawan yang gagah berani? Saya mau tanya saudara, sebetulnya Gideon itu pecundang atau pahlawan yang gagah berani? Saat itu dia melakukan sesuatu yang pecundang, tapi saya percaya sebetulnya Gideon bisa menjadi pahlawan yang gagah berani. Iya, sebetulnya Gideon bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang gagah berani. Saat itu dia memang mencerminkan seorang pecundang. Saat itu dia memang mencerminkan seorang yang tidak berguna, seorang tidak berdaya, seorang yang tidak bisa apa-apa. Itulah mentalitasnya rusak karena bangsanya mengalami kehancuran, mengalami kekalahan, mengalami penderitaan. Belum ada pertolongan dari Tuhan sampai mentalitasnya rusak. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, Gideon, Tuhan menyertai engkau, aku menyertai engkau. Engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau pahlawan yang gagah berani. Maka firman Tuhan hari ini juga sedang berkata pada kita, pada saudara, kau adalah pahlawan yang gagah berani. Karena disertai Tuhan. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau bisa jadi pahlawan yang gagah berani. Engkau bisa dipakai oleh Tuhan jadi pahlawan yang gagah berani. Amin. Katakan sebelah, engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau bisa jadi pahlawan yang gagah berani. Engkau bisa jadi pahlawan yang gagah berani. Ayo, sana juga aktif. Jangan diam, ayo. Sini juga ikut aktif. Katakan sebelah saudara, engkau bisa jadi pahlawan yang gagah berani. Betul saudara? Sebetulnya itu bisa. Jadi sedang dikatakan bisa. Orang kalau mau dipakai jadi pahlawan yang gagah berani, harus dibangun mentalitasnya dulu. Kalau mentalitasnya rapuh, nggak akan bisa jadi pahlawan yang gagah berani. Harus punya mentalitas seorang pahlawan. Maka begitu datang pada Gideon, ya dia bukan yang mencela. Engkau apa itu? Sila itu bahasa Indonesia. Engkau pengecut, engkau penakut gitu enggak. Engkau pahlawan yang gagah berani. Perkataan itu juga membangkitkan semangatnya Gideon. Jadi sekali lagi saya ajak setiap kita jangan mengatakan dirinya saudara sendiri, keluarga saudara, oh tidak berguna, oh tidak berarti, oh tidak baik, dan tidak ada ya kuasanya, nggak bisa. Jangan, pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah berani. Amin, saudara. Ya, sebetulnya ya itu sesuatu yang luar biasa. Dia, saudara, ada potensi untuk menjadi ya pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Tuhan berkata, aku nyertai engkau. Kenapa Tuhan berkata, engkau bisa jadi pahlawan gagah berani? Diawali, aku nyertai engkau. Lah disertai Tuhan kok memang sebetulnya kalah. Tapi kalau disertai Tuhan tetap kalah atau menang? Sebetulnya harus hancur. Tapi kalau disertai oleh Tuhan, dihancurkan atau menghancurkan? Menghancurkan, saudara. Sama dengan kita. Sama dengan saudara dan saya. Kita boleh kalah. Waktu Tuhan izinkan karena dosa kita. Tapi bersyukur pada Tuhan. Pada saat kemerdekaan dikatakan, oh bangsa kita bisa merdeka. Karena ada pahlawan-pahlawan yang berjuang. Karena ada pahlawan-pahlawan bangsa kita. Maka bangsa kita Indonesia merdeka. Di setiap bangsa, di setiap negara hanya bisa merdeka karena ada pahlawan-pahlawan. Tuhan saat itu bangkitkan pahlawan. Ya sekalipun masih takut, tapi dikatakan engkau bisa jadi pahlawan karena aku menyertai engkau. Kita juga sama, kita bisa. Kenapa? Tuhan akan menyertai kita. Apalagi kalau Tuhan sedang berfirman seperti ini. Saudara tangkap firman Tuhan.
Saudara iman firman Tuhan. Saudara bangkitkan ya rohmu. Terima panggilan dari Tuhan. Saudara akan lihat penyertaan Tuhan. Saudara akan lihat mujizat Tuhan. Seperti pujian tadi, mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Ya, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, kebutuhan apa yang tidak bisa dicukupi? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa menghancurkan kita? Kita akan tampil lebih daripada pemenang. Kenapa? Allah di pihak kita. Apalagi kalau zaman sekarang itu zaman dulu ya saudara. Zaman sekarang kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Allah bukan menyertai seperti perjanjian lama. Allah ada dalam diriku. Allah ada dalam hatiku. Roh Allah itu Allah sendiri. Allah tinggal bersamaku. Kalau rumahmu ada presiden, ada enggak polisi mau rusak-rusak, ada enggak? Ada enggak gali-gali mau rusak, ada enggak? Berani enggak? Enggak berani. Ada presiden. Kalau rumahmu ada Allahnya presiden, Tuhannya presiden, ayo, ada enggak yang berani menghancurkan? Enggak ada. Nekat pun ya mati sendiri. Kok takut? Tanya sebelah, loh kok takut? Loh betul saudara, kita itu seringkali itu lupa. Maka Tuhan seringkali mengingatkan, aku peserta engkau, aku menyertai engkau, aku itu Immanuel, aku itu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Immanuel menyertai engkau. Engkau bisa jadi pahlawan, engkau bisa jadi pahlawan karena ada Allah menyertai, bahkan ada Allah yang tinggal bersama kita. Bukannya bersalah untuk menolong kita. Kalau Tuhan mau menolong kok sudah pasti itu. Ya atau ya? Masih perlu ketakutan apa tidak? Krisis ini masih perlu ketakutan, khawatir atau tidak? Tapi masih ada enggak yang khawatir? Harusnya enggak khawatir kok masih khawatir. Loh, betul tak saudara? Saya selalu kan berkata Tuhan itu pasti. Kita yang seringkali enggak pasti. Waktu dengar firman Tuhan ini amin, amin, amin. Setelah nanti ditagih utang. Ampun, ampun, ampun. Percaya Tuhan. Tapi hari ini yang ingin saya sampaikan, firman Tuhan sedang sampaikan. Tuhan akan bangkitkan pahlawan. Pahlawan, 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 pahlawan. Amin saudara, pahlawan. Ya, siapa saja saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan. Siapa saja. Mereka umat Allah bisa jadi pahlawan. Tapi saat itu umat Allah yang sudah jatuh, umat Allah yang sudah gagal, umat Allah yang sudah pernah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Betul gak saudara? Umat Allah yang sudah terpuruk keadaannya. Sekali lagi sama, Tuhan bisa bangkitkan jadi pahlawan. Dalam hidup kita juga sama. Siapapun kita, siapapun dulunya kita pernah melakukan yang jahat, sudah pernah gagal, sudah pernah hancur, saat ini sedang hancur, cor gitu saudara. Tapi tetap Tuhan bisa bangkitkan jadi pahlawan. Tuhan bisa bangkit jadi pahlawan. Gideon harus mendengar. Tuhan panggil dia jadi pahlawan. Saudara harus dengar. Tuhan sedang berkata, bangkit jadi pahlawan. Tuhan sedang berkata pada setiap kita. Seorang di sini juga, di sana yang sedang mengikuti lewat ya online atau lewat media. Tuhan sedang panggil untuk jadi pahlawan. Siapapun bisa. Ya, oh saudara, orang Yahudi, orang Yunani, orang Arab, orang Amerika, orang Jepang, orang apa lagi saudara? Afrika, orang apa lagi saudara? Rusia, orang Irak, Iran bisa dipakai jadi pahlawan. Sekarang saya akan lihat keadaan Gideon saudara. Bukan hanya itu saja, sudah orang yang sangat rendah diri saudara.
Hakim 6 ayat 13, sekarang yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa ya semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika kami berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Ya, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kalau itu di bahasa zaman dulu ya, Gideon berkata, lah nyatanya Tuhan, kenapa? Ya, kami keadaannya seperti ini. Gak seperti yang disaksikan orang bersaksi. Nenek moyang kami bersaksi, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhan lakukan mujizat-mujizat. Tapi nyatanya sekarang Tuhan membuang kami. Sekarang Tuhan nyerahkan kami. Sekarang hidup kami seperti ini, hancur. Nyatanya gak ada penyertaan. Nyatanya hancur. Nyatanya ya kesusahan saja. Banyak orang kadang-kadang seperti itu. Sudah dengar firman Tuhan ini, belum tentu buka hati. Krisis kok, nyatanya krisis, nyatanya aku golek duit ya angel, nyatanya mungkin malah kena PHK sekalian, nyatanya malah sedang ya turun omsetnya, nyatanya gini gitu dan macam-macam. Dan bukan kayak aku saja loh, banyak orang yang sedang susah loh saat ini, banyak orang kena PHK loh, banyak orang juga sedang mengeluh loh, nyatanya ini dan itu. Kalau dibuat gampang, Gideon itu enggak percaya saat itu. Nyatanya ada enggak saudara yang sedang itu? Oh, nyatanya kayak gini ya. Nyatanya pasanganku seperti itu terus kok enggak berubah kok. Nyatanya aku udah doa berapa lama? Nyatanya anakku, orang tuaku, anakku itu warna kali enggak karuan. Bejat orang tuaku enggak jadi teladan. Nyatanya, apalagi saudara, komselnya nggak jalan. Nyatanya, utangnya, lo jangan salah lo saudara. Ada yang utangnya tambah, ada utangnya selesai lo. Nah, tidak tentu lo, betul. Saat ini ada orang yang berat sekali, tapi juga ada lo orang yang bersaksi malah berlimpah-limpah, dapat ya terobosan luar biasa. Tapi kita bisa lihat Gideon seperti itu pun Tuhan berkata, engkau bisa jadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara sempat berpikir sama dengan Gideon, kok nyatanya ya aku sudah nyoba belum berhasil. Nyatanya ya kok keadaanku bukan makin baik. Itu saudara. Sekarang kita lanjutkan lagi saudara, ayat berikutnya 14 dan seterusnya juga. 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Disuruh pergi dengan apa? Kekuatanmu. Gideon saat itu punya kekuatan enggak? Punya kekuatan tapi kecil. Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara tegap satu-satu dulu ya. Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Saudara, seringkali orang tuh punya kekuatan gak nyadari. Masih ingat janda yang terjerat hutang sampai anaknya mau ditangkap untuk jaminan hutang. Masih ingat gak? Lalu datang pada Elisa, gimana Elisa? Ini anakku, oh sudah kena apa? Pinjol, sudah mau ditangkap, jatuh. Wah nanti jadikan budak. Lalu Elisa tanya, apa yang kau punya di Roma? Punyanya apa? Benjol, kena pinjol ya benjol. Ya, dia berkata nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, hanya sedikit minyak dan buli-buli, betul nggak saudara? Nggak punya apa, artinya nggak ada apa-apa yang bisa bayar utang. Cuman punya sedikit loh, minyak dan buli-buli saja. Punya tapi merasa nggak punya. Saya ulangi ya, punya tapi selalu merasa nggak punya. Maka Elisa ajari dia, nggak punya sedikit minyak dalam buli-buli. Minyak itu bisa dilipat gandakan. Minyak itu bisa dilipat gandakan. Sekarang pinjam, becana-becana, panci, gentong, semua.
apalagi ceret, ya macam-macam. Bawa Roma, ya pinjam sebanyak-banyaknya. Jangan sedikit, pinjam sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu tutup pintu dan jendela supaya enggak ditertawakan orang lain. Lalu tuangkan, ya minyak sedikit dalam buli. Tuangkan dengan iman, tuangkan. Maka akan terjadi mujizat. Minyak itu tidak habis-habisnya. Oh, minyak itu akan mengalir sampai semua bejana dipenuhi. Sampai penuh. Setelah penuh semua, jualah. Sudah bayar hutangmu. Hidup dengan sisanya. Hidup dengan limpah. Nggak ada hutang. Malah masih lebihnya. Artinya apa? Punya sedikit dan minyak. Punya sedikit minyak dalam bumi. Minyak itu sering cerita apa? Roh Kudus. Engkau enggak punya yang kelihatan secara lahiriah. Engkau punya Allah. Engkau punya roh Allah. Yang pencipta. Yang maha kuasa. Yang bisa lakukan mujizat. Yang membuat minyak itu mengalir. Kuasanya mengalir. Ya, mujizatnya mengalir. Pertolongannya mengalir. Ya, anugerah mengalir. Kalau pertolongan Tuhan yang tidak ada habisnya. Kuasa itu mengalir. Terus sampai cukup. Sampai lebih, sampai 5. Cari iman sebesar-besarnya. Bencana itu tempat untuk menerima. Itu hati. Hatimu harus percaya. Imanmu yang banyak, pinjamnya yang banyak. Lalu bertindak dengan iman. Jangan dengarkan perkataan orang lain. Maka tutuplah pintu, tutup jendela. Kalau enggak diejek-ejek terus, enggak berani melangkah. Banyak gitu ya. Siapa di sini yang merasa engkau tidak bisa bayar hutang? Dengarkan firman Tuhan. Selalu berkata enggak bisa. Ya, gajiku piro? Betul? Tabunganku piro? Hutangnya semini. Merasa ada badai besar. Ya, diserang orang yang lebih kuat, saudara. Nah, kita gini. Dia itu kan bos besar. Dia itu kan pejabat tinggi. Dia itu kan punya backing macam-macam. Aku siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Yang berkata aku ini siapa? Kamu siapa? Siapa? Kamu siapa? Coba jawab semua. Kamu siapa? Anak Tuhan. Punya apa kamu? Punya Tuhan dalam diri kita. Anak Tuhan punya Tuhan kok nggak bisa ngatasi. Bisa. Kita sendiri yang nggak bisa nyadari. Kita sendiri yang tidak melangkah bersama Tuhan. Maka nggak selalu seperti nggak bisa. Bisa. Ya, di sini kita pergi dengan kekuatan. Gunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Maka talenta-talentamu akan dikembangkan Tuhan. Talenta-talentamu akan dikembangkan Tuhan. Engkau bisa jadi pahlawan di tempat kerjamu dengan posisimu. Kalau engkau seorang dokter, ya talenta dokter bisa dikembangkan. Engkau bisa jadi pahlawan bagi orang-orang yang sakit. Ya, sesuai dengan talenta saudara. Di bidang saudara apapun, saudara guru, ya perawat, gunakan talenta saudara. Talenta itu pun bisa dipakai oleh Tuhan, dibangkitkan saudara. Potensi saudara di dunia pendidikan bisa dipakai berkati jadi pahlawan bagi murid-murid dan banyak hal. Amin saudara. Ya, pergilah dengan kekuatanmu. Lalu ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apa akan ku selamatkan orang Israel? Minggu lagi tuh saudara. Dengan apa saudara? Dengan kekuatanmu, talentamu, ya Tuhanmu, Roh Kudusmu. Dengan apa akan ku selamatkan bangsa Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Jadi ini kaum yang paling kecil, saudara. Dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku ini ragil paling cilik gitu saudara. Paling kecil di keluargaku. Yang paling gak punya hak. Aku kecil. Sukuku kecil. Saudara. Ya, kaumku kecil. Keluargaku kecil. Aku kecil dalam keluarga. Mikirnya paling kecil. Paling tidak berdaya. Paling tidak berdaya.
Orang kalau sudah ngeluh gitu merasanya paling menderita di seluruh dunia gitu saudara. Orang lain ya beda. Aku paling gak bisa. Aku paling kalah. Aku paling macam-macam saudara. Selalu berpikir kecil. Selalu berkata kecil. Beraninya melakukan yang kecil. Saya ulangi ya. Selalu berpikir kecil. Selalu berkata kecil. Selalu berani bekerjanya yang kecil. Ada enggak di sini yang selalu berani yang kecil? Oh enggak ada. Siapa yang berani lakukan besar bersama Tuhan? Tapi nyatane loh sorry ya. Itu nyatane loh ya. Yang paling perlu itu nyatane loh ya. Disuruh jadi ketua komsel. Siapa yang enggak berani? Siapa yang berani? Kan saya selalu berkata saudara. Kok minta dipakai besar? Jadi ketua komsel kelompok kecil aja enggak berani. Aku enggak bisa. Seperti Musa itu loh. Aku enggak pandai bicara. Betul tak? Oh aku itu enggak ini macam-macam lah. Hari ini jangan selalu berpikir berkata kecil. Hanya berani lakukan yang kecil. Kalau engkau hanya bisa berpikir kecil, berkata kecil, beraninya yang kecil selamanya. Kecil. Tidak bisa dipakai jadi pahlawan. Ya, betul gak? Betul gak? Kita harus berani percaya. Tuhan ingin pakai kita jadi pahlawan. Itu bukan sombong. Saudara dengar ya. Itu bukan sombong. Justru kalau kita pikir aku kecil, sukuku kecil, beraninya pikir kecil, beraninya yang ngomong kecil, beraninya yang kecil-kecil, itu rendah diri. Itu bukan rendah hati. Jangan salah. Itu rendah diri. Orang yang rendah diri itu apa-apa enggak berani. Dan selalu enggak mungkin bisa dipakai hal yang besar. Diberi kesempatan pun enggak berani. Sudah diberi rema Tuhan, beri panggilan enggak berani. Kecil. Modalku kecil. Pendidikanku kecil. Apalagi? Kedudukanku rendah kecil. Aku rakyat biasa yang kecil, rakyat kecil biasa. Tapi Tuhan berkata, jadilah pahlawan. Jadilah pahlawan. Jadilah pahlawan. Jadilah pahlawan. Jadilah pahlawan. Jadilah pahlawan. Oh saudara bisa lihat keadaan Gideon seperti itu pun tetap Tuhan melihat Gideon ini bisa jadi pahlawan. Asal di akhirnya ikuti Tuhan. Tuhan berusaha terus bangun hatinya. Tuhan berusaha terus membangkitkan imannya. Oh supaya Gideon akhirnya sadar. Tuhan menyertai. Yang gak bisa jadi bisa. Tuhan sudah pilih, sudah panggil. Yang gak mungkin jadi mungkin. Amin saudara. Ayat 16. Sekarang saudara. Ayat 16. Berfirman Tuhan padanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Kata Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menyertai engkau. Kataan sebelah saudara sekali lagi. Tetapi Tuhanlah yang menyertai engkau. Jangan ketakutan terus. Jangan sembunyi-sembunyi terus. Amin. Tetapi Tuhanlah yang menyertai engkau. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Pada Gideon. Saat ini yang berbicara firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan ya Tuhan. Yang berkata pada kita. Yang berkata pada saudara dan saya. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Sebab itu karena Tuhan menyertai kita. Engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Engkau akan hancurkan masalahmu sampai habis. Engkau akan bayar hutangmu sampai habis. Engkau akan selesaikan masalahmu sampai habis. Percaya enggak? Itu yang menentukan masa depan. Itu yang menentukan kau ngalami atau tidak. Yang ngalami hanya yang percaya. Yang nanggapi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yesus datang ke dunia. Ya, dia sudah datang. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Gantikan kita manusia.
supaya manusia dapat pengampunan dan keselamatan, dan diajak mari padaku, aku berikan anugerah, pengampunan, keselamatan, kasih karunia, kebaikan. Betul enggak saudara? Yang dapat hanya yang terima, yang percaya. Yang tidak percaya enggak pernah dapat, enggak pernah ngalami. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Sekarang Tuhan menyertai engkau, maka engkau akan kalahkan masalahmu sampai habis. Engkau akan kalahkan badai itu sampai selesai. Betul saudara? Itu Tuhan. Tuhan itu bisa pakai siapapun, dia seperti apapun tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Saya bersyukur, singkat cerita, ini singkat cerita ya saudara. Akhirnya Gideon bangkit. Akhirnya Gideon percaya. Akhirnya Gideon ya terima panggilan Tuhan. Bangkit untuk bangsanya. Dia berani mimpin bangsanya. Dia berani jadi pahlawan bagi bangsanya. Lalu setelah itu dia mulai ya sampaikan kepada bangsanya. Ajak ayo bersatu lawan musuh saudara. Lalu Tuhan berkata bagi Gideon, kumpulkan orang-orang yang juga mau jadi tentara. Ya kumpulkan jadi satu. Ya saat itu jumlahnya 32.000. Berapa jumlahnya? Dikumpulkan tentaranya berapa? 32.000 saudara. Tapi Tuhan berkata terlalu banyak 32.000. Nanti kalau kamu menang, enggak berkata lah tentara kita banyak sekarang. Semua mau dulu enggak mau. Sekarang tentara kita banyak, maka enggak usah 32.000. Tanya mereka, siapa yang takut pulang? Enggak usah ikut perang. Siapa yang enggak yakin pulang? Siapa yang takut pulang? Disuruh pulang. Yang enggak percaya disuruh pulang. Yang takut enggak usah ikut. Maka yang pulang banyak apa dikit? Ada atau enggak? Banyak apa dikit? Gemerutuk. Orang kalau sudah kasih itu, sudah gak usah, gak apa-apa, gemerutuk. Itu orang ombyoan, orang pilihan beda. Itu waktu yang pulang 22.000. Dari 32.000 saudara, yang diberi kesempatan pulang, gak usah maju perang, pahlawan gak butuh gitu. 22.000 pulang, tinggal 10.000. Tuhan berkata, masih terlalu banyak. 10.000 sekarang dites, suruh minum di tepi sungai, saudara. Dikatakan ya mereka yang minumnya ngokop itu gitu. Jadi langsung saja mukanya gitu dimasukkan di air, dengan yang pakai tangan diangkat, diminum, dibedakan. Jadi waktu mereka disuruh, ada yang ngokop, ada yang pakai tangan gini saudara. Lalu Tuhan berkata, kumpulkan yang diambil lalu dijilat ya di tangan itu 300 orang. Yang ngokop 70 orang. Lalu Tuhan berkata, sing ngokop kon mulih wae. Tinggal 300 orang. Ayo. Tinggal 300 orang. Tinggal berapa? Punya 32.000 malah disaring-saring sampai tinggal 300. Lalu Tuhan berkata, dengan 300 tentaramu maju lawan musuh. Menangkan. Saudara dengar. Itu nekat apa ngawur atau iman? Loh betul. Malah bukan orang banyak loh. Sengaja Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Sengaja Tuhan mau menunjukkan siapa Tuhan itu. Sering Tuhan tuh gitu. Wes nyorot utang, nyorot tukeh. Wes masalah makin besar. Wah keadaan keluarga sudah makin genting. Wah keadaan makin parah. Makin parah, makin parah, paling parah. Makin parah itu makin dekat dengan selesai. Betul toh? Saya akan sering berkata pada saudara. Kalau orang hamil itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan makin besar atau makin kecil? 3, 4, 5 makin besar. 6, 7 makin besar. Kalau sudah 8, 9 besar, makin berat toh. Tapi makin cepat selesai, sebentar lagi keluar bayinya, tinggal sukacita. Ya tahu ya, jangan takut. Kalau saudara ada bisul tahu ya, ya masih kecil, tidak apa-apa. Makin besar, makin nyut, saudara. Betul, ini sudah mau selesai. Kalau sudah sangat nyut, dipeletos, gitu saudara, selesai.
Loh, betul kok, betul gak? Ayo. Tapi saat itu Tuhan sedang nunjukkan, ikut Tuhan itu berani habis-habisan. Jangan setengah-setengah. Orang yang ikut Tuhan setengah-setengah, setengah mati. Percaya saya, ikut Tuhan setengah-setengah, setengah taat, setengah tidak taat. Setengah percaya, setengah tidak percaya, itu malah setengah mati. Rugi, sudah berjuang gak pernah ada mujizat. Sudah berjuang kuasa Tuhan gak pernah jadi. Tapi orang berani 100% jadi. Orang berani habis-habisan jadi. Orang yang berani dengan segenap hati jadi. Betul. Akhirnya Gideon tuh hebat loh. Dulunya gak berani sembunyi. 32.000 tentara aja dia gak berani. Tapi setelah dibangkitkan imannya, mintanya dirubah menjadi minta pahlawan. Pahlawan itu gagah berani. Makanya nyebutnya tadi, hei Gideon, pahlawan yang gagah berani. Bahkan setelah 300, saudara tahu enggak? Perintah lagi Tuhan, kalau tadi, wah yang cuma sedikit. Sekarang enggak masuk akal. 300 itu senjatanya apa? Coba ayatnya dikeluarkan saja atau gambar boleh. Salah satu. Senjatanya itu saudara, ya lucu sekali. Hanya, apa namanya itu? Itu suruh. Sangkakala atau trompet sangkakala. Saudara ya, atau trompet. Itu tangan kanan. Tangan kiri ini obor. Atasnya diberi tutup seperti kendi gitu saudara. Ya, tempat itu saudara. Hanya itu saja. Lawan musuh itu lucu sekali. Atau dibaca apabila aku, ya semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala. Mungkin sebenarnya atasnya. Maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh ya perkemahan itu dan berseru demi nama Tuhan. Ya yang atas saja. Ayat yang saya kasih tadi yang atas. Ya pokok saya cerita aja, dengarkan ya. Sudah dengarkan jauh saja. Intinya itu hanya disuruh itu saudara. Perangnya bukan wah sekarang ya cari pedang yang katanya pedang sakti gitu saudara. Wah cari perisainya Goliat mungkin gitu. Enggak gitu saudara. Mereka itu hanya disuruh bawa pertama apa? Sangkakala katakan. Sangkakala. Kedua apa? Obor. Kedua apa? Buyung, tulisannya itu buyung. Buyung itu seperti kendi kecil gitu saudara ya. Biasanya untuk ambil air atau apa. Jadi satu sangkakala, saudara dengar aja ya. Lihat saya, enggak usah ke situ. Supaya ngerti. Tangan kanan sangkakala untuk tiup trompet. Kanan kiri ini obor. Ya, tadi karena saya berusaha cari. Lalu obor itu ditutup atasnya pakai kendi. Jadi obornya itu supaya tidak mati. Di zaman dulu dengan sekarang beda. Itu hanya kayu biasa. Lalu dibelebeti seperti kain atau apa gitu. Kasih minyak, lalu itu dinyalakan nyala atau kendinya hanya untuk nutup saja. Tujuannya apa, saudara? Waktu mereka nyerang, mendekati, musuh nggak tahu. Itu malam-malam, jadi mereka datang itu nggak kelihatan. Kalau membawa obor kan kelihatan, betul nggak, saudara? Sekarang ditutup dengan kendi, ya masih di dalamnya pokok masih ada dikit gitu, saudara ya. Tutup, terus mendekat, sudah sampai dekat sekali. Maka Gideon berkata, kamu siap semua ya? Waktu aku mulai beri apa-apa, kamu langsung. Jadi setelah mereka itu di sekitarnya, ya perkemahan musuh. Lalu Gideon beri apa-apa. Sekarang tiup rompat gitu saudara. Mereka tiup rompat, itu trompet perang. Sangkakala perang. Jadi orang tentara tahu itu sudah tahu, ini perang. Musuh sedang nyerang gitu saudara. Lalu setelah itu, periuknya itu dipecah. Priuk semua. 300 priuk. Dikira itu saudara tahu enggak? Begitu sangkakala ini aba-aba perang, saudara maju. Lalu priuk itu dikira pasukan kuda. Priuk. Dikira pasukan kuda saudara. Lalu saudara ini tadi kan dipecah. Ini nyala. Tiba-tiba nyala. Seperti kebakaran sini. Kebakaran sana. Mereka begitu bangun. Kaget langsung. Ada suara perang diserang. Ada suara kuda yang datang. Ada api gitu. Musuhnya tuh lari. Kocar kacir. Gak masuk akal. Tapi berani percaya. Dan akhirnya dia dipakai jadi pahlawan. Pahlawan.
pahlawan. Pahlawan. Kita harus berani percaya setiap orang bisa dipakai menjadi pahlawan, saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dengan dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saudara dengar, Paulus itu sebetulnya juga sama, saudara. Dia itu punya masalah yang banyak. Dia cerita kadang-kadang sampai nggak makan bukan karena puasa, doa puasa, karena memang nggak ada yang dimakan. Kadang-kadang sampai tenggelam, kadang-kadang ya sampai nggak bisa ya punya baju yang layak, kedinginan, kadang-kadang diancam, kadang-kadang mau dibunuh. Saudara, banyak dia cerita, kalau aku harus menulis tidak akan habis-habisnya. Tapi dia tetap berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dapat percaya, Tuhan yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Dia berani punya iman. Dia berani berkata, singkat cerita, dia jadi pahlawan yang dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal yang luar biasa. Saya dorong setiap saudara, jadilah pahlawan bagi keluargamu. Setiap orang bisa jadi pahlawan bagi keluarganya. Saya pernah kenal seorang jemaat ya. Ayahnya meninggal, dia masih muda. Ya sekolah, ya kalau nggak salah baru SMA. Saudara. Lalu karena ayahnya meninggal, kerjaannya nggak ada yang ngurusin, terpaksa dia rela diri, nggak sekolah, bantu ibunya ngurusin pekerjaan ayahnya. Lalu menghidupi dan biayai semua adik-adiknya supaya bisa sekolah dengan baik. Dia rela, dia korbankan dirinya, dia nggak ngelanjutin sekolah, dia nggak nuntut ayahnya, tapi nggak nuntut ibunya, tapi membantu ibunya terus bekerja. Adik-adiknya disekolahkan semua sampai lulus, jadi dokter, jadi pengacara, jadi pengusaha, semua sukses. Dia pendidikannya paling rendah. Tapi semua adiknya hormat. Kenapa? Adik-adiknya tahu, ini pahlawan keluarga. Dihargai, dihormati. Itu salah satu contoh pahlawan bagi keluarga. Ada banyak sekali, saudara. Gereja misalnya Pendeta Yonggi Cho, saya sering cerita, dia bangun gereja yang terbesar. Ya, zamannya dia gereja terbesar di seluruh dunia. Waktu bangun gedung gereja yang sangat besar, sempat ya nggak ada biaya lagi karena saat itu krisis besar gitu, saudara. Dalam keadaan berat, saudara. Ya, ini pembangunan sudah nggak tahu bisa jalan atau tidak. Lalu satu kali sedang seperti kita ibadah malam. Seperti ini, saudara. Ya, di sana juga lesehan gitu. Saya dengar kesaksian Yonggi Cho juga sama. Lesehan gitu ya, saudara. Pendeta Yonggi Cho juga mimpin. Sementara dia mimpin, ada satu ibu dekati pendetanya. Pak Pendeta Boksu. Ya gitu ya. Nisanim. Kalau sana itu pendeta Nisanim. Beri aku kesempatan ngomong sebentar. Pendeta Yonggi Cho, ngapa kamu? Jangan ngaco. Kita sedang bergumul banyak masalah. Ini doa. Waktu ya Miracle Net seperti sedang berdoa supaya untuk pembangunan gitu, saudara. Tapi ibu ini terus sebentar saja. Gak boleh. Sudah, ini ibu ini macam-macam saja. Kita sedang mau doa syafaat. Kita sedang mau cari Tuhan. Terus akhirnya karena terus nekat terus. Ya sudah, 5 menit ya. Sebentar aja, 5 menit ya. Gitu saja. Saudara tahu enggak? Ya. Lalu dia bawa mic, dia ngomong, saudara, Tuhan sedang perintahkan gereja kita membangun gedung gereja. Karena Tuhan ingin ya selamatkan banyak jiwa. Saat itu zamannya Kairos Tuhan di Korea. Lawatan Tuhan masih di Korea. Tuhan banyak, saudara. Hanya krisis ekonomi. Pembangunan ini belum bisa selesai itu waktu. Dia berkata, saya enggak punya banyak dana. Kalau dana saya enggak punya. Tapi dia bawa itu waktu. Di sana orang sana zaman dulu ya. Juga masih mulai. Hanya punya mangkok dan sumpit. Di Roma.
harta yang kupunya hanya ini. Aku tahu ini enggak ada artinya. Tapi tetap hatiku cinta Tuhan. Tapi tetap aku enggak rela kalau bait Allah enggak selesai. Aku mau harta satu-satunya aku persembahkan. Hanya ini yang kupunya, mangkok dan sumpit. Silakan. Lalu dia sambil nangis serahkan, terus dia balik. Dan ternyata kesaksian yang pendek hanya sekitar 5 menit. Dipakai Tuhan. Sama semua. Yang pengusaha, yang ini macam-macam. Masih yang punya banyak harta. Hanya mungkin krisis agak kurang maju saja, diam saja. Tapi itu dipakai oleh Tuhan bicara pada setiap orang, setiap orang, setiap orang, setiap orang, setiap orang. Malam itu tiba-tiba, semua tergerak, terkumpul banyak sekali. Saudara, persembahan minggunya disaksikan banyak sekali. Selesai pembangunan. Coba lihat. Hanya ibu yang punyanya cuma mangkok dan sumpit. Bisa jadi pahlawan. Karena yang dicari Tuhan itu hati. Bukan harta. Orang kaya seperti apapun gak punya hati gak bisa dipakai Tuhan. Tapi orang gak punya apapun punya hati bisa dipakai oleh Tuhan. Betul? Pahlawan dan gerangan. Ada hanya banyak yang ikut tergerak dan hanya semuanya selesai dengan luar biasa. Ada satu lagi, ini kesaksian biar lebih penting lagi ya saudara. Jadi ini kesaksian Tiongkok zaman dulu juga dilanda kebangunan rohani saudara. Sekarang masih tapi dulu itu kuat sekali saudara. Ada satu petani pertama Loh itu Pak Loh itu saudara. Namanya siapa? Dia itu punya kebiasaan yang lucu. Dia petani tapi setiap hari saudara, pagi-pagi dia akan naik di bukit. Naik di bukit. Lalu di atas bukit dia lihat desanya. Saudara, lalu gini. Katanya dia di kesaksian ditulis. Dia gini. Lalu di sela-sela lubang ini dia mulai melihat. Di sebelah sana. Itu ada tambang. Dia mulai doakan. Tuhan. Di situ ada tambang. Banyak penduduk. Jadi pekerja tambang. Lindungi Tuhan. Tolong Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Lalu lihat lagi, ini daerah pinggir kota, kendaraan cepat. Tuhan, tolong lindungi, jangan sampai banyak kecelakaan. Lalu banyak sebelahnya lagi, banyak sawah gitu saudara. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Dan selalu setiap hari di atas bukit hanya melakukan gitu. Dia lihat sini, dia lihat sana, dia lihat mana. Tuhan tolong. Dia lihat kotanya, pusat kotanya. Banyak orang. Tuhan tolong selamatkan mereka. Supaya mereka bisa diselamatkan. Terus orang ngejek dia. Ini antik. Ngapain? Setiap pagi naik bukit. Lalu gini apa ngapain itu gini. Saudara doa-doa. Ya enggak dihargai. Tapi ada sesuatu yang lucu. Saat petani Loh ini meninggal. Orang desa itu merasa sekarang kok banyak ya kecelakaan. Sekarang kok banyak ya bencana ya. Tambang itu ada kecelakaan di jalan raya. Sekarang kok banyak ya orang jadi jahat. Pokok atmosfernya tiba-tiba berubah. Dulu ada Loh yang dianggap antik itu saudara. Kok aman-aman. Sekarang setelah dia meninggal. Kok sekarang jadi banyak ya. Musibah, banyak kecelakaan. Lalu karena zaman dulu di sana juga percaya punya pekong, punya dewa-dewa gitu saudara. Mereka orang desa situ kampung sembahyang. Waktu mereka sembahyang saudara, lalu pulang besok paginya datang kaget. Ini patungnya pekongnya itu bisa jatuh pecah saudara. Lalu yang satunya lagi dipasang buat sembahyangan gitu saudara. Disembayangi saudara. Besok paginya sama pecah lagi. Dan mereka heran. Siapa ini yang pecah kok bingung. Kok bisa pecah sendiri. Lalu mulai diteliti. Dan aneh. Pecahnya itu menghadapnya bisa beda. Sebelah kanan ya kanan terus. Enggak pernah kiri. Enggak pernah depan atau belakang. Itu seperti itu. Lalu mulai dipikir ke sana ya. Kalau terus dilanjut. Rumahnya Pak Loh. Pak Loh itu saudara. Sana. Lalu orang cari ada apa. Kok semua patung pekongnya pecahnya menghadap ke sana. Dicari-cari ketemu satu buku.
Tapi mereka nggak ngerti ini buku apa. Saudara, sedang mereka bingung-bingung debat, ada satu penginjil sedang nginjil ke gereja itu ditangkap. Jangan ngajarkan pengajaran yang aneh-aneh ya. Ini pengajaran apa? Ditangkap, saudara. Waktu ditangkap sudah mau dibawa untuk diadili orang kampung lewat tempat pekong tadi, tempat penyembahan tadi. Lalu tiba-tiba aneh, saudara. Di sebelah situ dipecah. Sebelahnya itu ada satu buku diambil. Saudara, penginjil itu waktu lihat buku itu kaget. Loh, ini Alkitab. Jadi orang itu kaget. Ternyata ada Alkitab. Ini yang dibaca sama Pak Lu. Ini yang dibaca sama dia. Lalu pas dibuka itu bisa pas. Saudara tahu nggak? Tabut perjanjian waktu dibawa pulang. Saudara ya. Dirampas oleh musuh. Dimasukkan di rumah Dagon. Masih ingat? Dagon itu hancur. Dagon hancur. Ini pas. Lalu penginjil ngomong. Ini buku yang dipelajari oleh Pak Lu. Lalu mereka mulai beritakan Injil. Penginjil itu akhirnya semua sadar. Semua percaya. Buku ini petunjuk dari Tuhan. Dan banyak orang diselamatkan. Semua orang bisa dipakai. Saya tidak berpanjang tapi saya ajak saudara ingat saya sama. Dulu sombong. Dulu meremehkan Tuhan. Dulu sudah hancur karena rambut. Karena ya sudah nggak ada yang bisa menolong saya, nggak bisa sembuh, nggak mungkin bisa cari kerja. Semua pokok sudah saya merasa seperti sampah masyarakat. Tapi waktu saya sadar, waktu saya datang pada Tuhan, sukacita Tuhan ampuni, sukacita Tuhan pulihkan, sukacita Tuhan juga bisa pakai saya. Sekalipun pendidikan formal saya hanya SMP 1. Sekalipun saya pernah meremehkan, ya mungkin dianggap seperti mentertawakan. Tapi tetap Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun saya pernah mengalami untuk bekerja, gali lubang, tutup lubang, Tuhan itu tetap sama. Siapapun saudara, hari ini pesannya Tuhan adalah Tuhan ingin pakai saudara dan saya menjadi pahlawan. Ini akhir zaman, ini kairos untuk Indonesia. Ini waktunya Tuhan Raya akan dinyatakan luar biasa. Tuhan sedang cari penuai. Tuhan sedang cari seorang yang bisa dipakai. Yang punya mentalitas pahlawan. Mentalitas pahlawan. Mentalitas pahlawan. Mentalitas pahlawan. Sajak saudara tangkap. Nanti saudara akan lihat. Ini tak doa GPW ini. Pahlawan di bidang praise and worship. Bawa breakthrough. Bawa terobosan. Praise and worship secara profetik saudara. Dan saya percaya nanti akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Siapa yang menanggapi panggilan Tuhan? Amin. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Katakan saudara. Jadi pahlawan. Saya tutup dengan satu ayat. Karena ini bagus. Yoel 3 ayat 10. Yoel itu bicara akhir zaman. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ya saudara. Jadi bukan hanya kerja saja. Di tempat kerjamu. Itu adalah ladangmu. Itu adalah firman bisa disampaikan. Selamatkan jiwa. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Saudara. Pakai semua talenta. Sarana apapun. Untuk dipakai. Jadi pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata. Aku ini pahlawan. Baiklah yang tidak berdaya berkata. Aku ini pahlawan. Amin. Ya, biarlah orang yang gagah berkata, aku ini pahlawan. Amin. Biarlah orang yang sedang diserang banyak masalah berkata, aku ini pahlawan. Amin. Biarlah yang ada di sini berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Biar yang mengikuti lewat apapun berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Pujian satu pujian. Semua bangkit berdiri sini. Semua bangkit berdiri. Dapat ku tangguh. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh.
angkat tangan dan datang pada Tuhan, saudara. Tuhan sedang berikan satu mandat yang luar biasa. Tuhan panggil setiap kita menjadi pahlawan-pahlawan yang di tangan Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Mungkin saudara sedang alami seperti Gideon dan bangsa Israel pada saat itu. Segala keterpurukan sedang menimpa, segala masalah sedang menimpa, sehingga mereka sempat menjadi gentar, sehingga mereka sempat menjadi kecil hati, sehingga mereka sangat-sangat menderita pada saat itu. Tapi dalam kegelapanlah Tuhan datang pada mereka. Waktu mereka berani berseru-seru pada Tuhan. Hari ini kalau ada di antara saudara sedang mengalami keadaan apapun, oh pandang Tuhan dan berseru-seru pada Tuhan. Dia mendengar setiap doa, maka dia akan datang. Dia akan datang dan dia akan berkata, aku mendengar doamu. Dia akan berkata, aku menyertai engkau. Hai pahlawan yang gagah berani, oh engkau bisa dipakai oleh Tuhan jadi pahlawan, karena Tuhan menyertai engkau. Hari ini bukan kebetulan kita dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan adalah rema. Firman Tuhan pewahyuan. Firman Tuhan itu jadi panggilan ilahi untuk setiap saudara saat ini yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti lewat apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan panggil menjadi pahlawan. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Oh, saatnya engkau dipulihkan dan dibangkitkan. Apapun keadaan saudara, kalau saudara merasa ada rema yang sedang Tuhan berikan, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, saudara maju ke depan. Kita akan doakan. Pelayan Tuhan ambil minyak pengurapan. Kita doakan, hancurkan setiap kuk, hancurkan setiap kelemahan, hancurkan setiap beban, hancurkan setiap penindasan, hancurkan setiap kekurangan, hancurkan setiap sakit penyakit, hancurkan setiap dakwaan saudara, hancurkan roh ketakutan, hancurkan roh kegagalan, hancurkan semua yang tidak berguna, hancurkan rasa tidak berdaya. Siapa lagi saudara? Siapa lagi maju saudara? Percaya, tanggapi Tuhan. Hari ini saya akan minta pengurapan untuk jadi pahlawan turun atas setiap saudara. Metre untuk jadi pahlawan turun atas hidup saudara. Saudara bisa jadi pahlawan bagi keluargamu. Saudara bisa jadi pahlawan di tempat kerjamu. Saudara bisa jadi pahlawan bagi gerejamu ini. Saudara bisa jadi pahlawan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bisa jadi pahlawan untuk bangsa. Oralah bahasa. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau Roh Kudus sedang bicara, jangan tunda-tunda. Saudara, kesempatan yang luar biasa. Oh saudara, alami seperti Gideon alami. Saya rindu setiap saudara mengalami seperti Gideon mengalami. Oh, Miracle Net adalah sarana. Setiap orang datang dipulihkan, setiap orang yang datang dibangkitkan, setiap orang datang diurapi, setiap orang datang alami zaman pertolongan dari Tuhan. Yang datang saudara mulai berseru pada Tuhan, mulai berdoa berseru-seru pada Tuhan. Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang menanggapi pada saat ini. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah Tuhan. Seperti Kau datang pada Gideon, Kau datang pada setiap orang. Hamba-hamba Tuhan bisa segera melayani, mendoakan, mengurapi. Supaya sungguh-sungguh minyak Roh Kudus mengalirinya, sehingga sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus akan menopangnya, sehingga sungguh-sungguh firman ini jadi rema. Firman itu sungguh-sungguh dinyatakan. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, perkataan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukannya, tapi akan menggenapinya. Terjadi. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang mendengar setiap doa, Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Jamah. Oralabasa karalabasa. Seperti Kau kuatkan Gideon, Kau juga kuatkan setiap kami. Tuhan, terus roh ketakutan dihancurkan, roh ketidakpercayaan dihancurkan, roh penindasan dihancurkan, roh kegagalan dihancurkan. Tapi roh pahlawan diberikan, mentalitas pahlawan diberikan, pengurapan untuk jadi pahlawan diberikan.
jadi pahlawan dalam hidupmu, pahlawan bagi keluargamu, pahlawan dimanapun kau ditempatkan oleh Tuhan. Oralah basakara laba jama Roh Kudus, jama. Beri Tuhan pengurapan yang daripada Tuhan, kuasamu yang bekerja, Hikala basakara laba Hikala basakara jama Hikala basakara jama Hiralapa jama Tuhan, hiralapa sakara lapa jama oralapa sakara lapa jama oralapa sakara lapa jama Tuhan, jam pengurapan turun, hiralapa sakara lapa oralapa jama Roh Kudus, hiralapa sakara. Tuhan menjamamu, Tuhan mengurapimu. Hiralapa sakara lapa jama. Hiralapa sakara lapa Tuhan melihat. Hiralapa jama. Hiralapa Tuhan jama Tuhan hidupnya. Jadikan pagi hari ini pagi penggenapan, pagi jawaban. Oh, seperti kau datang pada Gideon, kau datang dalam hidupnya. Oh, lepaskan, bangkitkan, merdekakan pahlawan dalam hidupnya. Oh, roh pahlawan diberikan, mentalitas pahlawan diberikan, roh ketakutan dilenyapkan, roh khawatir dilenyapkan, roh rendah diri dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Ora lapa sakara lapa Ira lapa sakara lapa. Tuhan urapi, Tuhan jama. Tuhan sudah mendengar doamu, teriakanmu didengar oleh Tuhan. Hari ini terima mandat yang daripada Tuhan. Hidupmu tidak akan sama lagi. Ada pengurapan. Oh, jadi pahlawan dalam hidupmu. Ubah keadaan, jungkir balikan keadaan, dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Terima panggilan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima. Hiralapa sakara lapa jama hidupnya. Berilah Tuhan roh kemenangan, roh keberhasilan, breakthrough, roh menyala-nyala, api menyala-nyala, api berkobar-kobar, api menyala-nyala. Hiralapa sakara lapa jama. Oralapa sakara lapa jama Tuhan. Hiralapa sakara lapa oralapa sakara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang menuntun kami, Allah yang memperlengkapi dan mempersiapkan kami. Tuhan, di tempat ini lahir pahlawan-pahlawan ilahi yang dari Tuhan. Di bidang kami masing-masing, sesuai dengan talenta yang sudah Kau berikan, dibangkitkan jadi pahlawan-pahlawan surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Amin.